Prof. Hikmanto, operasi militer apakah dihentikan secara permanen? Masa depan Gaza jelas pasti. Ya, jadi kalau saya lihat diskusi tadi, mungkin karena Mbak Monik gitu ya, yang sudah keluar dari sambungan kita. Jadi Mas Irfan juga terpancing untuk kita selesaikan berdua saja gitu ya. Kalau saya fase itu udah selesai lah, saya bilang udah. Masih. Tapi gini, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah pertama kita lihat dari televisi bagaimana rakyat di Palestina menyambut apa yang terjadi pada saat sekarang. Bahwa serangan sudah tidak ada lagi, kemudian pasukan dari Israel sudah mundur, dan dari pihak Hamas juga sudah memenuhi komitmennya untuk mengembalikan para sandera, tadi juga sudah kita lihat, dan yang pasti adalah sekarang ke depan itu seperti apa. Siapa yang harus memikirkan masa depan dari rakyat Palestina? Tentu ya rakyat Palestina. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, kalau menurut saya harus ada negara-negara yang mampu untuk membantu rakyat Palestina sampai pada titik dia akan menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang ambil peran siapa itu, Prof? Negara-negara yang saya mengatakan, jadi kalau misalnya Bapak Presiden tadi ketika kembali dari Mesir mengatakan bahwa ya kami diminta untuk menyaksikan. Ini kan untuk mengendorse apa yang menjadi kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Trump dengan co-chairnya dari Turki, dari kemudian Mesir begitu ya, untuk mengatakan bahwa ini fase-fase yang akan dijalankan. Nah, menurut saya kalau misalnya Bapak Presiden bisa kapitalisir ini, ya, posisi kita yang sangat dibutuhkan, karena mungkin dari Asia Tenggara kita yang bisa hadir dan mau hadir di sana, tentu kita harus bersuara. Saya selalu mengatakan bahwa kenapa tidak kita Indonesia membanjiri katakanlah dengan sumber daya manusia, sumber daya keuangan yang kita mungkin miliki ya, yang kalau misalnya saya tadi katakan 200 triliun yang digelontorkan oleh Pak Menteri Keuangan ke bank-bank ini, kenapa tidak kemudian dimanfaatkan di sana? Itu dalam konteks bahwa kita ingin mengawal proses ini sampai dengan rakyat Palestina benar-benar menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Tadi Mas Hussein mengatakan dulu juga sudah pernah, setuju. Tapi sekarang ini harus berhasil. Dan ini kesempatan bagi kita Indonesia. Bapak Presiden pada waktu sebelum berangkat ke Mesir itu kan mengadakan rapat di Hambalang. Dan salah satu isunya adalah kesiapan TNI untuk jika sewaktu-waktu diminta untuk hadir di Gaza untuk mengisi ISF, International Stabilization Force. Nah, kalau menurut saya dahulu itu. Tadi Mas Hussein mengatakan siapa yang akan mengawal? Ya. Apakah dari negara-negara Timur Tengah yang mungkin jumlah yang akan dikontribusi tidak sebesar seperti Indonesia? Kita bicara 20.000. 20.000 orang ini besar. Amerika Serikat katanya yang saya dengar mengirim hanya 200 orang. Ya, 200 orang. Ini 20.000. Pertama itu. Yang kedua, kalau menurut saya kerahkan BUMN kita, kerahkan perusahaan-perusahaan swasta kita untuk terlibat dalam proses rekonstruksi dari Gaza. Ya. Kita ingin bahwa di sana banyak orang-orang Indonesia yang bisa melihat dengan kepala mata sendiri seperti Mas Hussein ada di Gaza, ya, dan membantu betul-betul rakyat Palestina. Bu Susi, itu bisa diwujudkan, Ibu? Mungkin tidak ruang untuk Indonesia diberikan ke sana juga, ikut kontribut? Masalahnya mungkin secara diplomatis kita kurang punya kekuatan untuk membuat negeri kita punya bargaining position.
tidak terlihat dalam narasi-narasi, tidak terlihat dalam pidato. Kita lupa bahwa kita punya Tan Malaka, kita punya Cokro Aminoto dan sebagainya yang cukup gigih untuk memperjuangkan sesuatu, ya. Jadi ini yang dibutuhkan sehingga semua bersemangat untuk mendukung peran Indonesia yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh mereka sebagai kedok bahwa ini sesuatu yang permanen gitu. Padahal mereka mengejar 4,5 miliar dolar dalam 10 tahun dengan investasi-investasi yang tidak mungkin datang dari negara yang dianggap remeh. Jadi kita jangan dianggap remeh. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga. Bahwa jangan kemudian kita berpaku kepada presiden sendiri. Para pembantunya itu harus aktif. Jadi ketika Bapak Presiden sudah pulang seperti ini para pembantu presiden, menteri-menteri, semua sudah harus berpikir apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan di Gaza dan kemudian memecahkan masalah di Indonesia. Ini kan sekarang banyak nih yang mengatakan banyak kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kalau misalnya jadi Menteri Tenaga Kerja, apa nggak pernah berpikir ini salah satu opsi dan kita bisa kok mengatakan kalau saya lihat Presiden Prabowo bicara dengan Presiden Trump kan kolegial, bisa mengatakan oh ini begini saya harus mau ke ini. Kenapa tidak kita lakukan seperti itu? Tapi kalau menteri-menterinya tidak menyiapkan segala sesuatu, saya juga sayangkan karena kalau misalnya presiden harus yang memikirkan segala sesuatunya ya repot. Nah, jadi ini yang saya harap bahwa semua bergerak seperti itu. Mas Naji, boleh gunakan mic-nya? Iya, sayangnya pada pertemuan KTT di Sharm el-Sheikh Mesir kemarin itu kemerdekaan Palestina justru tidak bergema gitu. Tidak ada suara lain atau pandangan yang baru dari Amerika tentang kemerdekaan Palestina. Jadi ini yang saya kira perlu menjadi catatan, apalagi Netanyahu mengatakan perang ini belum berakhir. Dan memang ya kita harus akui bahwa tapi seingat kami 1 hari setelah bertemu dengan Trump di mobil langsung dibantah, langsung diralat pernyataan Netanyahu. Bu Sunaji. Ya siapa yang bisa menjamin itu? Oke. Gitu. Karena seperti beberapa pimpinan Arab dulu pernah sampaikan. Dulu Muammar Gaddafi, kemudian Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh itu dulu pernah mengatakan bahwa Israel itu hanya mengenal bahasa senjata sebetulnya. Israel itu hanya mengenal bahasa senjata. Makanya dia bisa menyerah hanya kepada Iran, dia bisa menyerah hanya kepada tekanan-tekanan keteguhan Hamas ya di Gaza yang tidak menyerah, padahal itu ormas sipil melawan militer resmi dengan peralatan yang paling canggih di dunia, gitu. Dan tadi Mbak Monik sampaikan bahwa ada kurikulum kebencian terhadap Israel, terhadap Yahudi, nggak ada itu sebetulnya. Yang ada adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan itu sah, gitu. Karena di dalam resolusi PBB 37 tahun 1982 itu bangsa yang terjajah itu berhak untuk melakukan perlawanan dengan cara apapun, termasuk dengan perlawanan bersenjata. Jadi Hamas tuh nggak bisa disebut teroris, karena mereka adalah orang yang memperjuangkan hak kemerdekaannya sebagai bangsa. Apakah Hamas pernah melakukan operasi teror di luar Palestina? Nggak ada, nggak pernah. Dan kejadian 7 Oktober kemarin, kematian paling banyak itu hasil investigasi mereka sendiri di Israel yang juga disampaikan oleh mantan Menhan Israel Yoav Gallant. Dia mengatakan bahwa kebanyakan korban meninggal, korban tewas di Israel itu oleh tentara Israel sendiri karena ada doktrin di kalangan militer Israel itu yang disebut sebagai Hannibal Directive. Oke. Gitu. Kalau boleh saya sedikit ya Gus, dengan tadi pernyataan Israel gitu ya. Kalau saya melihat gini, unit analisis itu nggak bisa pada level negara. Tapi unit analisis itu harusnya juga pada siapa yang memegang tampuk kekuasaan. Nah sekarang ini yang memegang tampuk kekuasaan itu kan Benyamin Netanyahu. Oke. Nah kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu, ini sangat-sangat ekstrim. Ya. Dan kita tapi sangat ada yang berharap lebih ekstrim genosida lagi. tidak lagi terjadi di Gaza. Sesaat Betul. lagi kami akan segera kembali pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada BHS yang sudah mendukung catatan demokrasi, teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga UKI. Tepuk tangannya mana teman-teman? Semoga kalian bisa mencerna
apa yang tadi diucapkan oleh para narasumber, Kang Irfan, Prof. Hikmahanto, Bu Susi, Gus Najih, Mas Husin. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Kita berharap bukan hanya berhenti pada kata damai, tapi tidak ada lagi yang namanya penembakan, memuntahkan rudal. Harapannya berhentinya genosida di Gaza ini bersifat permanen. Kita tidak lagi disuguhkan dengan pembantaian yang ada. Saya Andrew Beda Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa.